ini kan ada target yang ambisius begitu ya Pak, 80.000 koperasi dalam waktu singkat. Ya. Ini apakah realistis atau ambisius? Begini, Kopdes Merah Putih ini merupakan gagasan Pak Presiden Pak Prabowo melihat kondisi dan problematika ekonomi di masyarakat, khususnya di desa. Oke. Karena begini, yang pertama itu keberpihakannya dulu. Kita berpihak kepada masyarakat bahwa ternyata selama ini ada proses ketidakadilan ekonomi, khususnya di masyarakat desa. Di mana rantai distribusi yang terlalu panjang, rentenir, tengkulak, pinjol-pinjol yang membuat desa terjerat dalam kemiskinan yang terus-menerus. Karena praktek perdagangan, praktek ekonomi yang jauh dari keadilan. Pesannya harus diingat bahwa negara ini didirikan dengan tujuan adil makmur, bukan makmur adil. Jadi yang pertama harus adil, baru menuju kemakmuran. Nah selama ini kesenjangan desa kota semakin lebar karena apa? Karena terjadi praktek-praktek ekonomi yang sangat merugikan masyarakat desa, khususnya petani dan sebagainya. Kan lucu kita tiap hari makan produk warga desa, sementara warga desanya tetap miskin. Itu kan ironi. Karena itulah pembentukan Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk membuat ekonomi yang lebih berkeadilan, dalam pengertian gini, terjadi keadilan distributif di sana, dan juga dengan mewujudkan keadilan maka kita bisa mempercepat atau mengakselerasi kemajuan-kemajuan di desa-desa di seluruh Indonesia. Oke, fokusnya kan balik lagi Koperasi Desa Merah Putih mensejahterakan masyarakat desa, khususnya petani nih Pak. Iya. Nah, kalau tadi rantai distribusi diputus, apakah tidak ada pihak yang akan marah? Gini, kita harus menyadarkan inilah saatnya kita berbagi. Karena saya selalu percaya justice not charity. Keadilan itu bukan pemberian, bukan hadiah. Nah, karena praktek-praktek yang tidak adil ini membuat masyarakat desa nggak makmur. Nah, karena itu menurut saya kita harus sama-sama berkomitmen. Jadi keberpihakan dulu. Kita mau nggak berpihak sama warga atau rakyat banyak, khususnya warga atau masyarakat desa, gitu loh. Karena itu gagasan Presiden ini harus dieksekusi dengan baik dengan kesadaran begini, bahwa kita banyak contoh bagaimana praktek-praktek bisnis yang tidak adil. Misalnya begini, harga pupuk itu bersubsidi Rp2.300, tambah ongkos angkut Rp300. Sementara prakteknya di lapangan petani harus membeli dengan harga Rp4.800 sampai Rp5.000. Adil nggak? Saya bilang, ini kemana nih? Delta ini kemana? Angka ini. Begitu juga LPG misalnya, itu 19.000. Tapi banyak masyarakat warga desa yang membeli dengan harga bahkan 40.000 sampai 48.000. Kemana yang segini besar ini? Angka ini kemana? Karena rantai distribusi terlalu panjang, sehingga akibatnya apa? Rakyat tidak menikmati subsidi yang diberikan negara. Betul. Nah karena itu saya harapkan dengan terjadinya pembentukan Kopdes Merah Putih ini bisa membuat rantai distribusi menjadi lebih simpel, dan juga kehadiran negara lewat subsidi terhadap barang-barang subsidi ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat di akar rumput, gitu. Oke, jadi hasil panen petani nanti langsung. Nah, misalnya itu baru dari sisi produksi ya, dari sisi konsumsi, LPG, pupuk dan sebagainya. Nah, dari sisi produksi, bayangin, praktek rentenir tengkulak, ya. Rentenir tengkulak itu modalnya apa sih? 3. Satu, dia punya uang, dia punya truk, dia punya gudang. Makanya Kopdes ini kan juga yang diperintahkan oleh para presiden, Kopdes itu harus punya gudang, punya truk, alat transportasi, dan nanti dimodali lewat unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam. Di Koperasi Desa Merah Putih ini. Gitu. Supaya memutus mata rantai tengkulak, rentenir. Bayangkan saja, karena warga desa panen penghasilannya 4 bulan sekali, misalnya untuk beras atau untuk yang tanaman lain, bisa 12 bulan, tebu, misalnya gitu loh. Ini petani cuma mendapat keuntungan yang sangat sedikit, gitu loh. Misalnya dibeli dengan harga 2.000, 3.000, tengkulaknya untung banyak. Nah karena ini nggak adil kan, karena petaninya punya punya kebutuhan bulanan, sementara dia baru menghasilkan yang 4 bulan misalnya untuk beras, dia dicekek seperti itu. Betul. Nah karena itu menurut saya negara hadir
dan juga masyarakat sama-sama dalam Kopdes Merah Putih untuk menciptakan keadilan sosial ini. Oke. Jangan masuk ironi gitu loh. Petani kita kok masih miskin, kok warga desa nggak kaya gitu loh. Betul. Karena ternyata ada praktek ekonomi yang jauh dari rasa keadilan kita. Oke, tapi dana yang tadi apakah dari APBN atau dari APBD atau BUMDes? Begini, bukan. Itu nanti skemanya itu dari berbagai lembaga, termasuk Himbara dalam hal ini banknya, saya sebut aja BNI, BRI, juga dari koperasi simpan pinjam yang sudah ada, dan juga dari BPD daerah. Jadi semuanya sama-sama memberikan akses permodalan. Jadi tujuan Kopdes ini 3 ini nih. Iya. Kalau kita singkat begini nih. 1, mendekatkan akses teknologi ke desa. Jadi desa dipaksa, didrive untuk segera melek teknologi dengan digitalisasi sehingga membuat proses bisnis menjadi lebih cepat, lebih transparan. Nah yang kedua, selain mendekatkan teknologi, ini mendekatkan akses modal. Selama ini warga desa, masyarakat desa ini tidak memiliki akses modal, permodalan, gitu loh. Karena itu dengan program Kopdes Merah Putih didekatkan ke level desa, akses permodalan. Nah yang ketiga, ini yang memang menjadi tantangan kita bersama. Ini warga desa didorong dalam hal kewirausahaan. Jadi perlu pengalaman dan knowledge tentang kewirausahaan, gitu loh. Karena mengajari orang berkooperasi mungkin 6 bulan, setahun, tapi mengajari orang berbisnis atau masyarakat Indonesia berbisnis, punya keahlian, punya keterampilan berusaha itu perlu waktu yang cukup panjang dengan edukasi dan latihan terus-menerus. Karena nggak semua orang Indonesia ini entrepreneurship-nya terbentuk, gitu loh. Ya memang harus diasah begitu ya? Nah, harus diasah dengan praktek-praktek yang terus dilakukan dari hari ke hari.